We have to kill the snake. You'll need this! Devil! Apakah kekuatan tongkat ajaib Harry Potter, kantong ajaib Doraemon, dan Spider-Man itu nyata? Tentu saja tidak nyata ya. Cerita tersebut adalah teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah teks yang berisi cerita tetapi menggunakan imajinasi atau khayalan tidak ada di dunia nyata. Biasanya cerita fantasi memiliki nilai magis, ajaib, dan aneh. Tujuan pembuatan cerita fantasi ini adalah menumbuhkan daya imajinasi pembaca sekaligus melatih kemampuan berpikir kreatif. Teks cerita fantasi ini adalah teks cerita yang tergolong teks naratif. Teks naratif ini adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Contoh cerita fantasi yang pertama ada dongeng, yang kedua ada fabel, dan yang ketiga ada cerpen. Dongeng adalah cerita khayalan di mana biasanya tokoh hidup di zaman dahulu bersama peri, dewa, atau bahkan siluman. Tulisan dongeng biasanya digunakan untuk menumbuhkan daya imajinasi pada anak-anak. Hampir sama dengan dongeng, fabel juga ditujukan sebagai bahan bacaan anak-anak. Hanya saja para tokoh dalam fabel berupa hewan yang memiliki watak dan perilaku sebagaimana manusia pada umumnya. Yang ketiga adalah cerpen. Cerpen atau cerita pendek ialah kisah singkat yang dibuat penulis untuk menyampaikan suatu amanat dalam konteks cerita fantasi. Cerpen harus bersifat imajinatif atau tidak nyata. Unsur-unsur cerita fantasi. Unsur dalam cerita fantasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik atau unsur yang membangun dari dalam, dan unsur ekstrinsik atau unsur yang membangun dari luar. Unsur intrinsik dalam cerita fantasi ada 6. Yang pertama adalah tema. Tema ialah pokok permasalahan yang diangkat dalam cerita. Tema dalam cerita fantasi biasanya berkaitan dengan misteri atau hal-hal magis. Alur. Alur ialah rangkaian peristiwa mulai dari awal, klimaks, sampai akhir kejadian. Latar. Latar ialah penggambaran tempat, waktu, dan suasana di dalam teks cerita. Tokoh. Tokoh ialah semua pelaku yang ada di dalam cerita fantasi. Penokohan. Penokohan adalah karakteristik tokoh, baik sifat, perilaku, atau watak. Amanat. Amanat ialah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Unsur selanjutnya dalam cerita adalah unsur ekstrinsik. Unsur ini berupa sudut pandang penulis. Sudut pandang merupakan arah pandang penulis dalam cerita. Sudut pandang dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Biasanya penulis menggunakan kata ganti aku. Yang kedua, sudut pandang orang kedua. Biasanya penulis menggunakan kata ganti kamu. Kemudian sudut pandang ketiga. Sudut pandang ketiga biasanya penulis menggunakan kata ganti dia. Dan yang terakhir, sudut pandang campuran atau sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Maka kata ganti yang digunakan adalah aku dan dia.